I got it under control. Kali ini Sun akan menceritakan alur film yang berjudul No Country for Old Men yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang membawa kabur uang haram bekas transaksi narkoba yang tentunya memancing bos mafia untuk menangkap dan membunuhnya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Penganggur Tulen. Di awal film kita diperlihatkan dengan narasi dari seorang sheriff yang membandingkan kriminal zaman dulu dan sekarang. Sebelum tahun 78, kebanyakan sheriff menangkap penjahat dengan tangan kosong. Mereka bahkan tak perlu mengantongi senjata sama sekali. Mungkin itu karena kejahatan belum sama seperti sekarang, entah kenapa. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, malah lahir banyak psikopat. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria psikopat bernama Anton Sigor. Di pagi itu seorang sheriff berhasil menangkapnya, entah atas tuduhan apa, tetapi begitu dibawa kembali ke markas, yang terjadi... Ya, untuk membunuh seseorang, Anton tak perlu motif sama sekali. Dia melakukannya hanya karena memang keinginannya saja. Bahkan untuk memuluskan aksinya, dia telah membuat sebuah senjata khusus yang bentuknya terlihat seperti sebuah tabung oksigen. Setelah berhasil melepaskan bornya, Anton mencuri mobil polisi yang kemudian ia gunakan untuk mencari korban selanjutnya. Dan disinilah kita diperlihatkan cara kerja dari senjata sang psikopat. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang veteran bernama Lewi Linmos yang itu saat sedang asik berburu rusa di tengah padang tandus. Ia tak sengaja melihat seekor anjing yang tengah terluka, dan begitu jejak darahnya ditelusuri, ternyata tak jauh dari sana terdapat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Karena penasaran, Moss mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu dilihat dari dekat, sepertinya orang-orang ini adalah anggota kartel yang tadinya mencoba melakukan transaksi haram. Namun entah kenapa mereka semua malah berakhir saling bunuh. Di setiap pertempuran umumnya pasti ada satu orang yang berhasil selamat, dan akhirnya Moss mulai menyusuri lokasi demi mencari orang tersebut. Di tengah nafasnya yang sudah lelah, anggota kartel yang selamat itu memohon meminta dibawakan segelas air. Namun Moss merasa tak ada gunanya menuruti kemauannya karena sepertinya nyawa orang ini tak bisa lagi diselamatkan. Oleh karena itu Moss kembali melanjutkan pencariannya. Ia sangat yakin pasti masih ada satu orang lagi yang selamat. Dan ya, benar saja, di samping jasad orang yang terakhir selamat itu terdapat sebuah koper yang begitu dibuka ternyata berisikan uang sejumlah 2 juta dolar atau sekitar 32 miliar rupiah. Perlu diinformasikan bahwa film ini berlatar belakang di tahun 1978. Itu artinya jika disesuaikan dengan inflasi, mungkin saat ini nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Singkat cerita, di malam itu Moss tidak bisa tidur nyenyak karena terngiang-ngiang dengan permintaan si anggota kartel sekarat yang tadi minta dibawakan minum. Demi menenangkan hatinya, Moss pun berangkat kembali ke lokasi pembantaian sambil membawa segalon air. Tetapi setibanya di sana, orang itu ternyata sudah ditembak mati oleh seseorang. Dan kacaunya lagi, dalang dari pembunuhan ini ternyata masih berada di sekitaran lokasi. Bahkan mereka sepertinya sudah menantikan kedatangan Moss. Dan akhirnya Moss pun menjadi incaran para kartel, dan saat berusaha kabur, musuh melepaskan tembakan dan tepat mengenai bahunya. Untungnya ia masih sanggup untuk melompat ke dalam sungai. Walaupun demikian, para kartel tak tinggal diam. Kini mereka melepaskan seekor anjing pitbull untuk mengikuti pelariannya, dan begitu sampai di pinggir sungai, yang terjadi... Ya, agar bisa pulang ke rumahnya, Moss pun harus berjalan puluhan kilo sambil menahan teriknya matahari. Parahnya lagi, semua itu harus ia lalui tanpa alas kaki. Makanya begitu sampai rumah, kakinya sudah lecet. Beruntungnya luka tembakan di bahu semalam tak terlalu parah, namun belum waktunya bersuka cita karena sebentar lagi para kartel pasti akan berhasil mengetahui alamatnya. Mereka cukup melacak nomor kendaraan yang ditinggalkannya di lokasi tadi. Akhirnya untuk sementara waktu, Moss memerintahkan istrinya agar mengungsi ke rumah ibunya di wilayah Odessa.
Di sisi lain, demi melacak keberadaan Mos, para kartel menyewa jasa Anton. Namun sang psikopat sempat bersinggah dulu untuk isi bensin. Ketika itu terjadi, lagi-lagi ia mau membunuh orang tak bersalah. Tapi dibanding membunuh korbannya begitu saja, kali ini Anton menentukan nasibnya menggunakan sebuah koin. Well done. Singkat cerita, malamnya Anton dibawa oleh para kartel ke lokasi bekas konflik dan tanpa basa-basi ia langsung mencongkel nomor seri kendaraan Mos agar bisa dilacak lebih lanjut. Sejak awal para kartel ternyata sudah menyelipkan sebuah alat pelacak pada koper uang yang Mos miliki saat ini. Walaupun belum ada sistem GPS, tetapi receiver itu setidaknya bisa memudahkan Anton dalam melacak uangnya. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba jiwa psikopatnya kembali bergejolak. Dan yang terjadi... Keesokan paginya, dua orang sheriff menemukan mobil yang Anton curi kemarin. Sebenarnya mereka ke sana hanya untuk melacak keberadaan sang psikopat karena sudah membunuh salah satu rekannya. Namun begitu ditelusuri, keduanya malah tak sengaja menemukan lokasi konflik kemarin. Di antara para jasad yang mulai membengkak itu terdapat dua jasad yang sepertinya baru dibunuh semalam. Dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Well, it's a mess, ain't it, Sheriff? Sementara itu Anton terlihat sudah berhasil menemukan kediaman Mos. Menggunakan senjata khususnya, ia membobol pintu rumah. Namun baru juga masuk, sejumlah surat sudah menumpuk di bawah pintu. Itu artinya rumah tersebut sudah ditinggalkan pemiliknya sejak kemarin. Sebenarnya selama ini Mos dan istrinya hanya tinggal di sebuah karavan. Mereka membayar biaya sewa setiap bulannya. Siang itu Anton mendatangi pemilik tempat tersebut untuk mendapatkan identitas lengkap dari targetnya. Namun siapa sangka ibu-ibu pengelola tempat itu menolak memberikan jawaban dan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Untungnya Anton sedang tidak nafsu untuk membunuh. Salah satu sheriff yang bernama Tom cukup kenal dengan sosok Mos dan ketika menelusuri lokasi konflik pagi tadi, ia sempat menemukan kendaraannya. Namun ketika berkunjung ke kediamannya, kecurigaan mereka semakin memuncak karena terlihat jelas pintu rumah Mos sudah dibobol oleh orang lain. Dari sini sang sheriff bisa menyimpulkan bahwa Mos sepertinya telah mengambil sesuatu yang berharga dari para kartel dan sekarang nyawanya dalam bahaya. I don't know, he ought to. Sementara itu orang yang menjadi incaran para kartel terlihat sedang kabur ke wilayah Del Rio. Dan agar tak menarik perhatian, ia menginap di sebuah motel sederhana. Mos pun berniat untuk menyembunyikan uangnya di saluran udara kamar motel. Menggunakan kayu dari lemari, Mos pun mendorong kopernya cukup dalam dan agar bisa diraih kembali, ia sudah mengaitkannya ke sebuah tali. Di sisi lain, Anton terlihat sedang menelpon mertua Mos untuk menanyakan keberadaannya. Di antara surat-surat yang menumpuk di bawah pintu rumah kemarin terdapat tagihan telepon. Dari sanalah Anton berhasil mendapat nomor kerabat targetnya. Beruntungnya sejak awal Mos tak pernah mengatakan ke siapapun kemanakah tujuan pelariannya. Namun tentu saja ketegangan belum berakhir karena malam itu ketika kembali ke hotel, Mos menyadari kalau seseorang sudah berhasil menyusup ke dalam kamarnya. Terlihat jelas tirai jendelanya membuka sedikit padahal saat ditinggalkan tadi kondisinya benar-benar tertutup. Singkat cerita, keesokan harinya agar bisa mengambil kembali uangnya, ia menyempatkan diri untuk membeli sebuah shotgun dan beberapa tenda. Begitu semua persiapan selesai, Mos kembali ke penginapan kemarin untuk menyewa kamar yang posisinya tepat berada di belakang kamar musuhnya. Sayangnya ketika mencoba menguping melalui dinding kamar, ia tak bisa mendengarkan suara apapun. Tetapi hal itu tak masalah karena tujuan utama mengapa dia menyewa kamar tersebut karena saluran udaranya terhubung dengan kamar yang disewa kemarin. Mos kemudian memanfaatkan besi-besi dari tenda yang dibelinya tadi pagi untuk digunakan sebagai jala. Namun situasi malah semakin rumit karena sejak semalam ternyata Anton sudah memasuki wilayah Del Rio. Anton mengetahui keberadaan Mos dari surat tagihan telepon kemarin. Terlihat beberapa kali Mos menelpon ke wilayah tersebut dan kebetulan penginapan yang dia inapi saat ini posisinya berada tepat di pinggir jalan. Sehingga ketika dilewati, receiver yang Anton bawa langsung bereaksi. Bahkan parahnya lagi karena model kamar di penginapan itu langsung terhubung dengan parkiran. Dengan mudahnya ia menemukan kamar mana yang Mos gunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan uangnya.
Di malam itu sang psikopat juga menyewa sebuah kamar di penginapan tersebut. Tujuannya agar bisa digunakan sebagai tempat persiapan sekaligus untuk memperkirakan di mana saja lawannya nanti akan bersembunyi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, agar orang-orang tak bisa mendengarkan langkahnya, Anton beraksi tanpa alas kaki. Di saat yang sama, sejak tadi Moss masih berusaha mengambil kembali koper uangnya. Dan yang terjadi... Ya, para kartel bersembunyi sejak kemarin untuk menghabisi Moss, tetapi malah menjadi korban keganasan sang psikopat. Dan setelah menghabisi semua anggota kartel, Anton mulai menyisiri kamar untuk mencari koper uangnya. Dan tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari jika koper itu kemungkinan disembunyikan dalam saluran udara. Sayangnya begitu dibuka, ternyata isinya sudah kosong. Namun dia sadar ada bekas tali yang menandakan Moss mengambilnya dari kamar sebelah. Keesokan harinya pemilik dari uang yang Moss temukan di padang pasir kemarin kembali menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menemukannya yang bernama Carson Wells. Ia tak hanya jenius, Carson juga punya photographic memory. Bahkan ia masih sangat ingat jelas kapan terakhir kali dirinya bersinggungan dengan sang psikopat. Singkat cerita, malam pun tiba. Moss menginap di sebuah penginapan baru. Namun sebelum masuk ke kamarnya, ia sempat menyogok sang resepsionis agar menelponnya jika ada orang yang dianggap mencurigakan. Sejauh ini Moss belum tahu bagaimana bisa musuhnya menemukan keberadaannya. Namun malam itu setelah menghabiskan waktunya untuk berpikir, ia pun mulai curiga dengan kotak uang yang ditentengnya. Dan benar saja, begitu dibongkar ternyata di antara tumpukan uang itu terdapat sebuah alat pelacak. Ya, senjata yang Anton selalu pakai untuk membobol pintu ternyata sangat kuat sampai-sampai tak sengaja melukai tubuh musuhnya. Cepat atau lambat Moss akan kehabisan darah akibat luka tersebut. Dan akhirnya ia berusaha kabur dengan cara menghentikan mobil yang kebetulan lewat di pinggir jalan. Tapi baru saja naik, tiba-tiba... Ya, akibat menerima tembakan, Moss tak sanggup mengemudikan mobilnya dengan benar hingga akhirnya terjadilah kecelakaan. Dan sekalipun tengah terluka parah, ia mencoba menyiapkan serangan balasan. Tak lama kemudian Anton menyusul untuk memastikan target yang telah mati. Dan saat turun dari mobil tadi, Moss sengaja menutup kembali pintunya agar musuh mengira ia masih terjebak di dalam sana. Walaupun terkena tembakan, Anton berhasil kabur dari lokasi dan Moss tak sanggup lagi jika harus mengejarnya. Luka di tubuhnya semakin parah dan malam itu agar bisa beristirahat dengan tenang, ia berencana untuk menyeberang ke Meksiko. Tetapi agar tak dicurigai oleh para petugas perbatasan, ia membeli jaket anak muda yang kebetulan berpapasan dengannya. $500 for that coat. Dan karena kondisi tubuhnya semakin lemah dan khawatir akan jatuh pingsan, Moss kemudian menyembunyikan uangnya di antara semak-semak. Keesokan paginya Anton ingin masuk ke sebuah klinik untuk mengambil beberapa obat. Karena statusnya masih buron, ia tak mungkin berobat ke rumah sakit apalagi menemui dokter. Akhirnya sebelum masuk ke apotek, ia harus menyiapkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Kali ini ia berencana untuk meledakkan mobil di parkiran agar orang-orang tak memperhatikannya saat mencuri obat nanti. Dan ini bukanlah yang pertama kalinya Anton mengobati lukanya sendiri. Caranya melakukan anestesi sampai dengan mengeluarkan serpihan peluru dari pahanya terlihat sangat rapi. Tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk bisa kembali pulih seperti sedia kala. Sementara itu, begitu membuka mata, Moss sudah berada di sebuah rumah sakit bersama dengan sang pembunuh bayaran yang kemarin disewa oleh para kartel. Namun walaupun seorang pembunuh bayaran, Carson berbanding terbalik dengan saingannya. Bahkan dibanding menumpahkan darah, ia malah menawarkan kerjasama di mana Moss cukup mengembalikan uang yang dicurinya dan semua masalah akan selesai. Sementara itu sang sheriff terlihat sedang menemui istri Moss yang bernama Carla untuk menanyakan di manakah keberadaan suaminya saat ini. Namun sejak awal Carla sendiri tak tahu di manakah Moss bersembunyi. Tetapi satu hal yang pasti, ia yakin kalau suaminya baik-baik saja karena dia sangat ahli dalam bertarung. Agar bisa menemukan kotak uangnya, Carson menyusuri jalur yang sempat Moss lalui sebelum jatuh pingsan. Hebatnya, Carson benar-benar punya analisis yang sangat tajam. Karena dalam sekejap ia bisa memperkirakan di manakah uang itu Moss sembunyikan dan begitu dicek ternyata benar.
Tetapi dibanding mengambilnya saat itu juga, dia lebih memilih untuk kembali ke hotel dan menunggu hingga besok tiba. Siapa tahu Moss berubah pikiran. Namun setibanya di hotel, ternyata sosok Anton sudah menunggunya sejak tadi. Dan ternyata Anton merasa sakit hati karena orang yang menyewa jasanya malah menyewa pembunuh tambahan. Seakan-akan kemampuannya diragukan. Sebagai permintaan maaf, Carson menawarkan sebuah kesepakatan di mana ia berjanji akan memberitahukan di manakah kotak uang itu berada. Namun semua tawaran itu tak ada artinya karena sebagai seorang psikopat, Anton hanya ingin mengikuti hawa nafsunya. Dan ya, telepon itu ternyata berasal dari Moss. Tadinya ia sudah ingin menyerah dan menerima tawaran Carson, namun siapa yang menyangka kalau Anton akan kembali muncul. Bahkan kali ini ia mengancam akan ikut menargetkan istrinya jika seandainya ia tak datang sambil membawa uangnya. Anton sebenarnya sudah berhasil mengetahui di rumah sakit manakah Moss dirawat saat ini. Namun sang psikopat ingin melihat mangsanya menyerahkan diri. Tetapi bukannya takut, Moss malah semakin muak dengannya dan memilih untuk berperang. Walaupun belum sembuh total, Moss langsung bergegas kembali memasuki wilayah Amerika. Sistem imigrasi zaman dulu ternyata belum seketat sekarang. Hanya dengan menceritakan pengalamannya ketika perang di Vietnam sudah cukup untuk meyakinkan penjaga agar membiarkannya lewat dari sana. Moss pun langsung masuk ke sebuah toko pakaian untuk berganti penampilan sebelum akhirnya mengambil kembali kotak uangnya. Dan sebelum perang dengan sang psikopat, Moss harus memastikan keselamatan istrinya terlebih dahulu. Siang itu ia meminta Carla agar segera bersiap-siap menyusul ke lokasinya saat ini. Anton sendiri saat ini sedang menyusup ke gedung sang pimpinan kartel. Tentu saja kedatangannya ke sana tak lain untuk melampiaskan rasa kecewanya. Sayangnya seorang akuntan yang tak sengaja berada di ruangan tersebut harus ikut menjadi korban dari kekejamannya. Singkat cerita, Carla bersama ibunya pun berangkat untuk menyusul Moss. Namun siapa sangka kalau sejak keluar dari rumah ternyata mereka sudah dibuntuti oleh para kartel. Setibanya di terminal, Carla sempat melipir sebentar untuk menelpon sang sheriff demi meminta bantuannya. Tetapi dia punya firasat kalau suaminya dalam bahaya. Ketika Carla pergi, para kartel pun langsung mendekati ibunya untuk mencari tahu kemanakah tujuan mereka. Berhubung ibu Carla tak tahu kalau menantunya dalam masalah, ia pun menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas. Saat ini Moss sedang bersembunyi di sebuah motel di wilayah El Paso dan sudah tak sabar menantikan kedatangan istrinya. Ketika sedang bersantai, tiba-tiba seorang pengunjung motel menggodanya. Namun Moss dengan tegas menolak rayuan tersebut. Kemudian scene pun memperlihatkan sosok Sheriff Tom yang berhasil menyusul ke tempat persembunyian Moss saat ini. Tetapi setibanya di sana ternyata semua sudah terlambat dan yang terjadi, ya, Moss pun tewas. Beberapa detektif kepolisian wilayah El Paso ternyata masih kenal baik dengan Tom dan mereka melaporkan jika di kamar yang sempat diinapi oleh Moss tak ditemukan koper uang sama sekali. Kemungkinan besar uangnya sudah diamankan oleh para kartel. Di usianya yang sudah setua ini, keduanya merasa dunia semakin kacau. Semua manusia seakan dibutakan oleh yang namanya uang. Malam itu bukannya pulang, Tom memiliki firasat kalau dia harus kembali ke TKP. Tetapi setibanya di sana, silinder pintu motel tersebut terlihat sudah dibobol oleh orang yang tak dikenal. Dan dari cara kerjanya bisa kita tebak kalau ini adalah ulah sang psikopat. Di sini Tom merasa was-was, tetapi sebagai seorang sheriff sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan keadilan. Suasana begitu sunyi dan setelah menyisiri kamar mandi, Tom mulai meragukan firasatnya karena buktinya dia tak bisa menemukan orang lain di ruangan itu. Begitu merasa situasi sudah aman, ia memberanikan diri untuk buang air kecil. Tetapi saat keluar dari kamar mandi, ventilasi udara kamar tersebut sudah dibongkar oleh seseorang dan sepertinya Anton baru saja kabur bersama dengan tas uangnya. Singkat cerita, hampir 2 tahun sejak kematian Moss, Carla harus kembali berduka karena ibunya meninggal akibat kanker. Begitu pulang dari pemakaman, jendela rumahnya telah dibobol oleh seorang dan ternyata
Iya, sang psikopat ingin menepati perkataannya sendiri di mana sewaktu konflik kemarin ia berjanji akan membunuh Carla seandainya Moss berusaha kabur. Akhirnya sekarang Anton datang untuk menepati janjinya, namun dibanding membunuhnya begitu saja, sang psikopat ingin memberi Carla kesempatan hidup dengan cara bermain tebak koin. Namun gadis polos ini menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dan pada akhirnya nyawa Carla pun ikut melayang. Tetapi jiwa Anton merasa sangat bergejolak setelah membunuhnya. Bagaimana tidak? Baru kali ini ada orang yang menolak ketika diberi kesempatan untuk hidup. Saking berkesannya eksekusi tadi, sampai-sampai membuatnya tidak fokus dalam berkendara. Dan yang terjadi... Walaupun terluka parah sekali lagi, Anton berhasil selamat dari maut. Tangan kirinya mengalami patah tulang dan agar bisa kembali berjalan, ia meminta bantuan dua remaja yang kebetulan berada di TKP. Di akhir film kita diperlihatkan sosok Tom yang sejak 2 tahun lalu memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai sheriff. Menurutnya dunia ini benar-benar sudah kacau dan dirinya sudah tak sanggup lagi jika harus menghadapi kriminal seperti Anton. Dan film pun pragat. Penganggur tulen, landungan, pinter ngomong, pinter gerak.